Pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Ibu Junita pada ibadah kita pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan. Yuk, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh, oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tutup mata, lipat tangannya. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini boleh kami beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, hari ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Semoga Tuhan memimpin kami supaya kami bisa mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita belajar firman Tuhan yang tertulis pada Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Anak-anak, kalian apakah mengetahui orang buta itu? Orang buta itu adalah orang yang tidak bisa melihat, yang pekerjaannya meminta-minta di pinggir jalan. Seperti ini anak-anak lihat. Nih, ini adalah seorang buta yang pekerjaannya meminta-minta di pinggir jalan. Ya. Nah, pada suatu ketika dia duduk pinggir jalan dan menggunakan tempat wadah untuk orang yang berbelas kasihan kepada orang buta itu. Ya, ada yang memberikan uang, ada yang berupa pakaian, ada yang berupa beras dan lain-lain. Itu adalah sedekah orang kepada orang buta itu. Nah, pada suatu ketika Tuhan Yesus lewat dari orang buta itu bersama murid-muridnya. Lalu murid-murid Tuhan Yesus itu mengatakan, Tuhan Yesus, ada orang buta. Apakah dia dosa daripada orang tuanya, ibunya, ayahnya, atau dia sendiri? Kata murid Tuhan Yesus. Lalu Yesus menjawab, bukan dosa orang tuanya, ayah ibunya, tetapi Tuhan punya rencana kepada orang buta itu. Wah, si orang buta itu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Lalu orang buta itu mendekatkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku, sembuhkan, saya tidak bisa melihat. Terus Tuhan Yesus mendekatkan diri kepada orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus memegang kedua mata orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus meludahi tanah. Tanahnya diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, baru diolesi kedua mata orang buta itu. Nah, setelah diolesin, lalu Tuhan Yesus menyuruh pergi ke kolam Siloam. Kolam Siloam itu artinya yang diutus. Lalu orang buta itu pergi ke kolam Siloam dan dituntun oleh orang. Ya, mereka pergi. Setelah sampai di sana, orang buta itu disuruh masuk ke kolam Siloam. Setelah masuk ke kolam Siloam, lalu dia disuruh untuk mandi atau menyelupkan badannya ke kolam. Setelah dia dicelupkan badannya ke kolam, lalu bangun lagi kembali dan sudah bisa melihat.
wah, aku sudah bisa melihat. Sudah melihat alam semesta. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dia sangat senang sekali, sangat gembira sekali dengan keadaan yang sudah sembuh. Lalu si orang buta itu pergi bersaksi kepada orang-orang, saya sudah sembuh, saya sudah bisa melihat. Terus kata orang-orang di sekitarnya, siapa yang menyembuhkanmu? Yang menyembuhkan saya adalah Tuhan Yesus. Lalu ahli Taurat itu terkejut dan tidak suka kepada Tuhan Yesus. Lalu si ahli Taurat itu mengusir orang buta itu. Lalu si orang buta itu pergi, dituntun oleh orang lain. Nah, setelah itu pergi dan dia menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendekatkan si orang buta itu. Siapakah Tuhan Yesus? Jawab, kata orang buta itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, yang menyembuhkanmu adalah Tuhanmu yang di depan matamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.